Pernah kepikiran nggak sih kenapa nama-nama negara kalau dalam bahasa Indonesia tuh seringnya beda dari nama aslinya di panggung dunia? Ada sih yang sama persis kayak Malaysia, tapi banyak banget yang berubah. Nah, kali ini kita akan coba telusuri apa sih rahasia di baliknya. Oke, kita langsung aja deh ke pertanyaan utamanya. Dan ini contoh yang paling sering bikin penasaran. Kenapa Poland dalam bahasa Inggris, tahu-tahu jadi Polandia di telinga kita? Gimana ceritanya? Mungkin kelihatannya asal-asalan ya, kayak nggak ada aturan. Tapi, jangan salah, ternyata ada semacam sistem di baliknya. Ada logika tak tertulis yang mengatur semua perubahan ini. Yuk, kita bedah satu persatu. Ternyata nih, semua perubahan nama itu bisa kita pilah-pilah jadi 4 kategori utama. Gampang kok. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya, kategori pertama dan kedua. Ini semua soal bunyi. Bagaimana sebuah nama itu terdengar dan diserap ke dalam bahasa kita. Nah, kelompok pertama ini paling gampang. Penyerapan langsung. Jadi, nama-nama kayak Malaysia, Bangladesh, Sudan, Panama, itu kita comot gitu aja. Kenapa? Ya karena ngomongnya gampang buat lidah kita, nulisnya juga nggak aneh. Nggak ada yang diubah sama sekali. Lanjut ke kelompok kedua, namanya penyesuaian fonetik. Gampangnya gini, ejaan nama negaranya diubah biar pas sama cara kita ngucapinnya dalam bahasa Indonesia. Kuncinya cuma satu, bunyinya harus kedengaran mirip. Nih, lihat deh contoh-contoh gampangnya. Kanada yang pakai huruf C, jadi Kanada pakai K. Kenapa? Ya karena bunyinya K. Terus Irak yang pakai Q, kita tulis aja Irak pakai K. Russia yang S-nya double, cukup satu aja. Simple kan? Tujuannya cuma biar ejaan dan bunyinya klop. Tapi ada juga loh yang perubahannya lebih kelihatan. Contohnya Cameroon. Karena bahasa resmi di sana itu Prancis, di mana huruf C dibaca K dan O dibaca U, ya kita sesuaikan aja. Jadi deh Kamerun. Biar pas sama pelafalan aslinya. Masuk akal kan? Oke. Sekarang kita bahas bagian yang paling seru dan sering jadi pertanyaan. Gimana nasibnya negara-negara yang namanya diakhiri dengan land? Ini nih yang tadi kita singgung di awal. Coba deh perhatiin polanya. Poland jadi Polandia. Finland jadi Finlandia. Bahkan New Zealand pun bagian Zealandnya jadi Selandia. Kelihatan kan? Ada pola yang konsisten banget. Ditambahin akhiran iya. Terus kenapa gitu? Penjelasannya kemungkinan besar ada di cara kita ngomong. Coba deh pikirin, ada nggak kata asli bahasa Indonesia yang akhirannya bunyi konsonan double ND? Susah kan nyarinya? Lidah kita tuh kayaknya nggak biasa aja sama bunyi itu. Nah, biar gampang diucapin, kita tambahin huruf vokal di belakangnya. Dan entah kenapa, akhiran iya ini jadi pilihan favorit buat nama tempat. Oke, cukup soal bunyi-bunyian. Sekarang kita pindah ke urusan makna. Ada juga nih nama negara yang berubah karena, ya simple aja sebagian namanya kita terjemahin langsung. Contohnya gampang banget. South Sudan, ya jadi Sudan Selatan. Selatan kan artinya South. Timor Leste jadi Timur Timur, karena Leste dalam bahasa Portugis itu artinya Timur. Sama juga kayak Solomon Islands yang jadi Kepulauan Solomon. Jadi kata yang ngejelasin lokasinya, langsung aja kita cari padanan katanya di bahasa Indonesia. Tapi ada yang unik loh di sini. Coba perhatiin urutan katanya deh. Dalam bahasa Inggris kan South Sudan, tapi di kita jadi Sudan Selatan. Posisinya dibalik. Kenapa? Ya simple, biar sesuai aja sama aturan tata bahasa kita. DM, diterangkan, menerangkan. Oke, kita sekarang masuk ke kelompok terakhir. Dan ini yang paling unik, kasus-kasus spesial. Nama-nama di kategori ini tuh punya cerita sendiri. Entah itu karena sejarah, politik, atau biar nggak bikin bingung aja. Contoh paling jelas, Mesir untuk Egypt. Kok beda banget ya? Ini ceritanya soal sejarah. Jauh sebelum orang Eropa datang bawa peta dengan nama versi mereka, nenek moyang kita tuh udah kenal dan berinteraksi sama wilayah itu. Jadi ya wajar dong kita udah punya nama sendiri buat nyebut tempat itu, Mesir. Nah, selain Mesir yang alasannya sejarah, ada juga Amerika Serikat. Ini dipilih biar jelas, biar nggak ambigu. Terus ada Tiongkok untuk China, yang ceritanya lebih ke arah sosial politik di Indonesia zaman dulu. Masing-masing punya kisah uniknya sendiri-sendiri. Kita bahas dikit deh soal Amerika Serikat. Kalau kita terjemahin plek-ketiplek, United States itu kan jadinya persatuan negara-negara bagian. Nah, ini kan bikin bingung. Negara bagian mana? Persatuannya apa? Makanya, dengan pakai nama Amerika Serikat, semua orang langsung tahu negara mana yang kita maksud. Jauh lebih jelas kan?
Oke, kita udah bahas 4 kategori tadi. Tapi yang namanya bahasa itu kan luwes ya, nggak kaku kayak matematika. Kenyataannya, aturan-aturan ini sering banget tumpang tindih. Dan disitulah letak serunya. Jadi, penting buat diingat ya, keempat kategori yang kita bahas tadi itu bukan aturan baku yang terpisah-pisah. Seringkali, buat satu nama negara aja, bisa ada 2 atau 3 aturan yang berlaku barengan. Dan contoh paling puncaknya, yang paling sempurna buat nunjukin ini, adalah Selandia Baru. Coba kita bedah bareng-bareng ya. Pertama, ada proses terjemahan. Kata new jadi baru, gampang. Kedua, ada penyesuaian bunyi. Zealand diadaptasi bunyinya jadi selan. Ketiga, ada penambahan akhiran. Kita tambahin akhiran favorit kita, iya, jadilah Selandia. Terakhir, tinggal gabungin deh semuanya. Selandia Baru. Keren banget kan prosesnya? Jadi, nama Selandia Baru ini contoh sempurna gimana 3 aturan berbeda, yaitu terjemahan, penyesuaian bunyi, dan konvensi penamaan bisa ngeblend jadi satu buat ngebentuk sebuah nama. Nah, jadi lain kali kalau Anda dengar nama negara dalam bahasa Indonesia yang kedengarannya agak beda, coba deh tebak-tebak. Kira-kira aturan mana ya yang dipakai? Apa ya cerita di baliknya? Karena ternyata setiap nama itu punya ceritanya sendiri. Menarik kan?